Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Presiden optimis bahwa pembangunan kereta cepat akan dapat diselesaikan segera. Pihaknya menargetkan agar proyek-proyek tersebut dapat cepat diselesaikan di tahun 2022 mendatang. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat beberapa waktu lalu, Joko Widodo turut meninjau perkembangan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang lokasinya berdekatan dengan jalan tol layang Jakarta-Cikampek. Presiden mengatakan bahwa kompleksitas dari pembangunan kereta cepat tersebut cukup tinggi, mengingat lokasi dan waktu yang berdekatan dengan pembangunan infrastruktur lain yakni jalan tol layang Jakarta-Cikampek sepanjang 36,4 km. Hal tersebut ditambahkan dengan kondisi lalu lintas di sekitarnya yang harus tetap berjalan. Meski demikian, pembangunan tersebut tetap harus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dan meningkatkan daya saing, kecepatan, serta efisiensi. Presiden optimis bahwa pembangunan kereta cepat tersebut akan dapat diselesaikan segera. Pihaknya menargetkan agar proyek-proyek tersebut dapat diselesaikan di tahun 2022 mendatang. Contoh jalan tol ini, itu kesempatan memasang girdernya itu hanya berapa jam? 3 jam. 3 sampai 4 jam per hari karena lalu lintas yang begitu sangat padatnya. Dan hanya malam hari, coba. Sabtu Minggu tutup. Yang kedua, di sampingnya lagi ada LRT dibangun. Sampingnya ada kereta cepat. Bayangkan rumitnya sekali lagi kalau kita terlambat membangun infrastruktur. Sehingga semuanya memang jangan sampai keputusan politik itu terlambat dalam memutuskan hal-hal yang penting, terutama yang berkaitan dengan daya saing, kecepatan, efisiensi. Kereta cepat ini investasi 6 miliar US dollar, semuanya akan selesai. Nanti akan terintegrasi, tadi diperlihatkan, misalnya kereta cepat stasiun di Halim, di dekatnya juga LRT di Halim, sehingga terkoneksi semuanya. Nanti bus Transjakarta, saya akan minta juga ke Gubernur DKI untuk dilink-kan ke situ sehingga semuanya terintegrasi. Lahan sudah 99,9%, 99,9% sudah selesai. Sudah nggak ada masalah. Ini tinggal kerja lapangannya karena kita tahu ruwetnya seperti ini. Pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung terus dikebut. Kereta cepat Jakarta-Bandung menargetkan Agustus 2022 bisa dilakukan tes commissioning. Rencananya tes commissioning atau tes fungsi akan dilakukan pada Agustus 2022. Di sisi lain, pembangunan dan penyediaan sarana prasarana kereta cepat Jakarta-Bandung juga menjadi prioritas dan berjalan paralel. Keempat stasiun yakni Halim, Karawang, Walini, dan Tegaluar saat ini dalam tahap konstruksi. Secara umum pembangunan telah memasuki tahap fondasi dan struktur lainnya. Workshop pembuatan standar operasional prosedur untuk bagian operasional dan maintenance dari setiap subsistem sedang dilakukan. Ketika ditemukan kendala, PT KCIC senantiasa mendorong semua kontraktor untuk mencari solusi efektif sehingga persoalan bisa teratasi. Melalui monitoring rutin mingguan, progres pembangunan dan percepatan yang dilakukan dapat terpantau dan direspons sesegera mungkin agar target pekerjaan di tahun 2022 dapat dipenuhi. Terkait informasi munculnya pembengkakan biaya yang beredar di banyak media, KCIC hingga saat ini masih melakukan kajian internal dengan pihak terkait. Untuk diketahui, feasibility study pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dilakukan di tahun 2015 atau 6 tahun silam. Seiring dengan berjalannya waktu dan proses, tentu ada inflasi yang terjadi. Apalagi di tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang membuat seluruh industri terkena dampaknya. Imbas serupa juga menerpa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang ditangani PT KCIC. Kondisi ini berdampak pada proses pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang sedang berjalan. Meski begitu, KCIC tetap berupaya melakukan berbagai langkah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Selain pembangunan infrastruktur transportasi publik, pengembangan superblok, dan kawasan terintegrasi atau Transit Oriented Development atau TOD, juga tengah dikembangkan secara simultan di Halim, Karawang, Walini, dan Tegaluar. Untuk di kawasan Halim, akan dilakukan pengembangan dengan tipe superblok di sekitar stasiun, tepatnya di sisi selatan dan tidak berstatus sebagai TOD. Superblok Halim menawarkan berbagai fasilitas seperti pusat perbelanjaan, perkantoran, hotel, dan convention center, serta terintegrasi dengan moda BRT dan LRT Jabodetabek.
Sedangkan untuk 3 kawasan lainnya yaitu Karawang, Walini, dan Tegaluar akan diterapkan konsep TOD. Pada dasarnya pengembangan di area sekitar 3 stasiun ini adalah pengembangan kota baru dengan pusat berbasis konsep TOD yang memiliki radius 800 meter dari simpul stasiun kereta cepat. Kawasan Superblok Halim, lahan sudah sepenuhnya dikelola oleh PT KCIC. Lahan ini merupakan lahan kerjasama antara TNI Angkatan Udara dan KCIC sejak tahun 2018. PT KCIC terus melakukan akselerasi pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung untuk mengejar target penyelesaian di tahun 2022. Untuk lahan di 3 stasiun lainnya, Karawang, Walini, dan Tegaluar, sampai dengan saat ini komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait pembangunan TOD masih terus dilakukan. Tim Eljon Media melaporkan.